Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang menjadi nas pembimbing untuk ibadah di Minggu Advent kedua diambil dari Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, demi kurban darah-Mu, berilah damai yang bakal. Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, di tengah-tengah kehidupan yang kami hadapi, seringkali kami dihimpit oleh berbagai tantangan dan pergumulan. Dan di dalam menghadapi tantangan pergumulan itu, kami mengakui bahwa kami sering membiarkan diri kami terlena oleh berbagai macam penderitaan. Sulit bagi kami untuk percaya. Kami lebih memilih dikuasai, dibelenggu oleh masalah daripada kami membangun iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Padahal kami tahu firman Tuhan mengingatkan kami senantiasa bahwa di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada pembebasan. Itu sebabnya Bapa, biarlah Tuhan kasih-Mu yang menerangi kami semua, memampukan kami untuk tetap terus berharap di tengah-tengah berbagai kancah pergumulan. Terima kasih biar firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menyegarkan dan menerangi kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari dengarkan berita pengampunan untuk kita semua diambil dari Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia.
dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikian berita anugerah, syukur kepada Allah. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih ilahi, biar anak-Mu berteduh di haribaan damai-Mu. Engkau rahmani dan rahim, pembungkus jiwa yang sedih, pengayom hati yang resah, pengasuh makhluk yang lemah. Hati gelisah tertekan, letih lesu penuh beban, bagaikan bunda Kau sentuh dengan sejuknya tangan-Mu. Ibarat air yang jernih, penawar haus pembersih, Kau dirus batin yang tegar, Kau basuh sukma yang cemar. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman-Mu adalah terang yang menuntun kehidupan kami. Berbicaralah karena kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gemindo Immanuel,
dan seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom buat kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Mengawali khotbah Advent kedua ini, saya teringat dengan tayangan salah satu berita beberapa tahun lalu, di mana ada seorang yang kakinya dipasung oleh orang tuanya. Karena di satu masa, orang yang dipasung ini pernah dianggap telah merugikan dan meresahkan masyarakat sekitar. Orang tuanya pada waktu itu, saudara, karena merasa malu, kemudian memasungnya. Selama bertahun-tahun, ia dibelenggu, ia tertawan, ia tidak bebas, tidak merdeka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kira-kira yang dialami oleh bangsa Israel ketika mengalami pembuangan di Babel. Bertahun-tahun mereka mengalami kejatuhan dan perbudakan di Babilonia di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Kira-kira dalam keadaan seperti ini, apa yang akan terjadi ketika Yesaya disuruh Tuhan datang untuk menyampaikan berita pemulihan dan pembebasan bagi Israel? Saya membayangkan saudara memberitakan kabar baik kepada orang yang putus asa ini tidaklah mudah. Ia tidak mampu lagi berharap biasanya karena sudah sekian lama ia dijerat, ditekan, dihimpit, dibelenggu oleh keadaannya. Ia tidak lagi mampu percaya bahwa hidupnya akan berubah. Trauma, ketakutan, penderitaan yang sekian lama, ini sulit membuat seseorang untuk bisa sembuh dan bangkit dari keadaannya. Mereka seolah sudah terbiasa dengan sakit dan penderitaan. Mereka nyaman dengan ketidaknyamanannya. Saudara-saudara, lalu dalam kondisi seperti itu, Yesaya disuruh Tuhan untuk hiburkanlah, tenangkanlah hati Yerusalem. Serukanlah bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Saudara, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan dan itu akan disaksikan kepada seluruh umat manusia. Saudara, Yesaya menjadi hamba atau nabi yang diperintahkan untuk menghibur bangsa Israel dari penderitaan panjang yang mereka alami. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan, membebaskan. Tuhan akan mengampuni mereka dari berbagai kesalahan yang mereka pernah perbuat. Tuhan akan menolong Israel. Inilah berita pengampunan yang seharusnya menjadi pengharapan buat Israel. Saudara-saudara, Advent yang kita rayakan saat ini adalah sebuah berita pengharapan terhadap Mesias yang akan membebaskan umatnya. Bukankah kita juga di satu sisi merayakan bahwa Kristus sudah lahir di tengah-tengah dunia ini? Artinya bahwa kasih dan kuasa Allah sudah dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Peristiwa Natal yang sebentar lagi kita songsong dan kita rayakan mengingatkan kita bahwa Allah peduli dan mengasihi kita. Dia ingin membebaskan saudara dan saya. Saudara-saudara, kalau kita sedang mengalami penderitaan berat saat ini, kaki kita, hati kita, jiwa kita terpasung, diikat, dibelenggu oleh keadaan tertentu. Tuhan hadir untuk menolong dan membebaskan kita, saudara. Saudara, tidak ada masalah yang terlalu berat. Saya percaya Allah tahu kadar dari setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Kalau Dia berkata dalam firman Tuhan bahwa Allah tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita, maka Allah sesungguhnya tahu bahwa kita pasti mampu menghadapi cobaan dan tantangan tersebut. Kalau di ayat 8 dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, bukankah di dunia ini tidak ada yang kekal? Hidup kita tidak kekal. Bahkan juga masalah kita tidak kekal.
Tetapi firman Allah itu tetap, itu kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah kita membiarkan diri kita untuk selama-lamanya dibelenggu. Kita boleh punya masalah, kita boleh punya masa lalu yang menjerat kita, yang membuat kita sulit untuk bergerak, yang membuat kita sulit untuk percaya. Karena seperti bangsa Israel, kita sudah sekian lama, pada waktu kita pernah dulu berharap, ternyata bantuan tidak datang. Ternyata pertolongan Tuhan tidak datang. Itu sebabnya melalui Advent ini kita diingatkan, jangan berhenti berharap. Tuhan sedang memulihkan kita. Tuhan sedang membebaskan kita. Itu sebabnya pengharapan itu harus mulai dibangun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, di mana Dia akan membebaskan kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, jangan kita tertipu. Seolah kita tertawan untuk selama-lamanya. Seolah masalah kita akan terus memasung kita seumur hidup kita. Ya, itu bisa saja terjadi, saudara, selama kita percaya dan membiarkan diri kita untuk diikat oleh masalah. Bukankah Advent ini juga mengingatkan kita untuk memiliki pengharapan? Kita diajar untuk percaya bahwa di atas masalah ada Allah, ada Tuhan, ada firman Allah yang sanggup menuntun kita, yang kekal itu. Masalah kita tidak akan selamanya, tetapi firman Allah, janji Allah, kekuatan Allah, itu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, mari kita bangun pengharapan kita. Mari kita percaya bahwa Allah sungguh akan menolong kita. Allah akan membebaskan dan memulihkan kita. Itu sebabnya dalam Advent kedua ini, buka hati kita. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Milikilah iman dan pengharapan, supaya Dia bekerja dan memulihkan keadaan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami sungguh bersyukur untuk janji pengharapan dan pemulihan yang diberikan untuk setiap kami, umat-Mu. Bahwa kami tidak perlu takut di tengah masalah dan pergumulan yang mengancam menekan kehidupan kami. Biarlah janji pengharapan yang senantiasa Tuhan tawarkan di dalam firman Tuhan ini boleh kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti, kami melangkah dengan ringan bersama dengan Tuhan, dan hidup kami menjadi contoh bagi banyak orang, mempertunjukkan, menyaksikan betapa Allah yang kami kenal itu sanggup memulihkan keadaan, dan memang bahwa Engkau datang untuk menolong dan memulihkan setiap orang. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk seterusnya belajar menghidupi firman Tuhan. Ya Allah, kami mau berdoa terus untuk pergumulan jemaat Tuhan
Yang sakit saudara-saudara kami mau sebutkan untuk Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Sida Butar, Boru Simanjuntak, Ibu Aurisa, Bapak Ganda, Ibu Simanjuntak, Boru Hasibuan yang sedang menjalani kemo. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik, sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit, penyakit yang terlalu sukar untuk disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan ya Bapa. Biarlah Engkau juga memberikan iman, pengharapan, kekuatan. Bahkan di dalam saat-saat sakit ini adalah momen yang baik untuk kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan jemaat yang lain yang berbagai masalah mungkin yang sedang dihadapi, masalah ekonomi, masalah yang membutuhkan pekerjaan, hubungan yang retak dengan keluarga atau berbagai relasi. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap anak-anak Tuhan di dalam menghadapi setiap tantangan pergumulan mereka. Pegang tangan mereka untuk bisa menyelesaikan satu demi satu masalah yang mereka hadapi. Bukakan jalanlah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa buat gereja Tuhan Gemindo Immanuel dan juga Sinode Gemindo. Tuhan, pakai gereja-Mu untuk terus menyatakan kasih kebaikan Tuhan di tengah-tengah di mana kami berada. Dan biarlah seluruh gereja Tuhan juga di Indonesia ini Tuhan pakai untuk membawa kasih, menyebarkan kasih kebenaran, pengharapan di dalam Kristus yang memulihkan. Ini boleh kami bawa terutama melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa untuk kondisi bangsa kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja menolong memulihkan bangsa kami, bahkan dunia ini, memakai para pemerintah, bahkan saudara-saudara kami yang terus bekerja di garis depan, para tim medis, para satgas, para polisi dan semua yang mendukung untuk memutus rantai COVID ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana dan juga semangat di dalam bekerja supaya benar-benar COVID yang senantiasa mengintimidasi, menghantui kami ini boleh benar-benar dihentikan. Terima kasih Bapak, berkati setiap mereka yang terpapar corona, berikan kekuatan, kesehatan. Berkati juga keluarga-keluarga yang kehilangan karena anggota keluarganya terkena corona atau berbagai sakit, penyakit. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Surya bagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, dan bayang-bayang maut kejam.
bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh kunci Daud datanglah, gapura sorgamu bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatku. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah, bangunlah senantiasa pengharapan dan iman di dalam Kristus. Masalah, pergumulan, tantangan kita, itu bukan segalanya. Kristus adalah segalanya. Dia yang akan membebaskan dan memulihkan kita. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.